Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan menjelaskan pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang masalah Ramadan. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nanti kita akan ada tanya jawab ya. Ibu-ibu silakan mau bertanya tentang seputar Ramadan. Jika bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, saya diam aja. Boleh ya? Ditunda. Jadi Ibu insyaallah ya, sebagai pengantar, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk menyambut Ramadan ini. Yang pertama yang harus kita persiapkan adalah ya, batin kita. Apa? Saya bilang batin kita. Rohaniyah. Ya. Yang mana Ibu Rohani? Oh, Ibu Rohani. Berarti harus kita persiapkan Ibu ini. Siap, Bu? Siap. Jadi rohani, yang pertama yang harus kita persiapkan dari sisi rohaniah, bahwa ya kita berusaha di bulan Ramadan ini sungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun. Mohon ampun dari dosa kecil dan dosa besar. Meskipun dosa kecil itu bisa terampunkan dengan Ramadannya, dengan amalan Ramadannya. Namun dosa besar itu mesti dengan tobat nasuha. Jadi dosa besar tobat nasuha. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu", di antara salat 5 waktu. Wal jum'ah ila jum'at, dari Jumat ke Jumat. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratu lima bainahunna, tidak tulibat kabair, maka Allah akan mengampunkan di antara hari-hari itu selagi hambaku tidak mengerjakan dosa besar. Ya. Jadi dosa-dosa kecil terampunkan dengan amalan. Dari salat ke salat. Maksudnya begini. Misalnya kita tadi ini ya, habis asar melakukan dosa kecil, nanti ketika kita salat maghrib terampun dengan sendirinya. Tapi dosa kecil. Demikian juga dari Jumat ke Jumat. Nah, setelah Jumat ini kita buat dosa kecil, nanti Jumat depan diampunkan. Nah, ya, kita salah Jumat, ya bagi laki-laki ya yang salah Jumat. Kemudian dari Ramadan ke Ramadan, ya, nah, dari Ramadan ke Ramadan, Allah ampunkan juga dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Idat tundibat kabair, kata Rasulullah, selagi hambaku tidak mengerjakan, selagi hamba Allah tidak mengerjakan dosa besar. Nah, kalau begitu dosa besar kenapa? Tobatan nasuha. Ya, jadi oleh karenanya agar ya kita nanti kembali menjadi fitrah, ya, menjadi suci, ya,
kita berusaha di bulan Ramadan ini mempersiapkan batin kita untuk bertobat dari dosa kecil dan juga dosa besar. Ya, itu dia. Kalau dulunya suka ngomongin orang, istilahnya apa? Gibah. Itu dosa kecil atau dosa besar? Besar. Dosa besar. Ya. Kenapa? Gibah menurut orang. Kenapa dosa besar? Oh ya, dosa kecil. Kenapa? Apa nih yang Ini sebenarnya? ibu ini Dosa kecil. cepat kali runtuh. Kan Ustaz tanya kenapa dosa Itu besar? jelas dosa besar. Jelas kan? Nah, Allah mengatakan apa? Ayuhibu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan? Apakah kalian suka makan makan bangkai daging bangkai saudaramu? Itu sama dengan ri wala yaktab ba'dukum ba'dan. Nah, pakari itu. Jadi ribah. Nah, di bulan Ramadan ini coba kita bertobat. Biasanya itu kan ribah kita hobi kali ribah. Kadang-kadang ngomongan nggak menarik kalau tidak membicarakan orang lain. Asik gitu. Kalau udah membicarakan orang lain, kalau sudah bunyinya begini, kayak mana? Oh kayak gitu ya, itu udah jalan tuh. Oh baru tahu saya, itu jalan tuh dah. 1 meter 1 kilo itu. Nah, padahal itu dosa apa? Bahkan kebanyakan membuat orang masuk neraka itu gara-gara diantaranya gara-gara mulut itu. Ditanyakan oleh seorang sahabat Nabi, an aksarima yudkhilun nasa annar. Tanyakan kepada Nabi apa yang kebanyakan membuat orang masuk surga, masuk neraka. Faqal Nabi menjawab, al-famu wal farju. Mulut dan kemaluan. Nah, mulut dan kemaluan. Itu dosa besar, Ustaz. Dosa besar. Mulut nih, riba, tajassus, fitnah. Ya. Contoh dosa kecil. Contoh dosa kecil misalnya ya kita nggak sengaja misalnya melihat sesuatu yang diharamkan. Misalnya lewat nampak ada satu tinggal perempuan. Terus kemudian kita berpaling. Sesuatu yang kadang kita tidak sengaja melakukannya. Ya, tidak sengaja. Khata, khilaf, ya. Ya. Khilaf itu dosa tapi dosa kecil jika kita lakukan terus-menerus jadi dosa besar. Dosa awalnya dosa kecil tapi ketagihan kita sering melakukannya berubah menjadi dosa besar. Salah. Contoh gini, udah cukup contoh. Dah. Jadi yang perlu kita persiapkan tadi apa? Rohani. Batin kita. Ya. Jadi kita persiapkan batin kita untuk pertama sekali apa? Kita meminta ampun kepada Allah. Minta ampun. Caranya hanya dengan minta ampun aja cukup. Enggak, tubuh ya an-nadamu kata Nabi, an-nadamu tobatun. Menyesal itu bertobat. Nah, jadi menyesali apa yang sudah kita lakukan. Bukan sekedar mohon ampun tapi juga disertai dengan menyesal. Menyesal itu maknanya apa? Tidak mengulangi lah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ulangi lagi. Ya. Sudah. Yang kedua yang perlu kita persiapkan, ini masih batiniah ya, masih rohaniah. Jadi pertama apa? Rohani. Yang kedua,
masih dalam kaitannya dengan rohania. Jadi yang pertama tadi kita bersungguh-sungguh bertobat. Yang kedua adalah sabar. Kesabaran. Kalau nggak sabar, gimana? Muka udah merah, mata mau keluar, orang banyak cincong lagi, kan bagusnya enaknya kita cekek gitu ya. Udah lapar, ganggu lagi. Tapi perlu kesabar. Kalau nggak sabar, kena. Udah menahan lapar, menahan haus, panas lagi, banyak kali cingkonek, minta air buah timun lah, kolak ini segala macam. Aduh. Ya, sabar. Makanya kan dalam satu hadis Nabi bersabda, hadis diriwayatkan oleh Salah bin Khuzaimah dan lainnya. Kata Nabi, laisa siyam minal akli syarab. Innama siyamu minal laqwi wa rafath. Fa in syabaka aw jahal alaikum faqul ini sha'im. Nah. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan menahan minum. Tapi puasa itu hakikatnya adalah menahan diri dari lagha dan rafath. Apabila ada orang mencaci maki kamu, mengajak berkelahi dan sebagainya, faqul, makalah ini saim, aku sedang berpuasa. Maksudnya apa? Sabar. Ada orang ngajak berkelahi, ngajak ribut. Kita bilang apa? Aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa. Tapi jangan kita tambah. Tunggu hari raya ya. Nggak boleh. Itu namanya dendam. Tunggu ya aku buka. Tunggu aku buka ya. Dah. Kemudian persiapan lawan rohani apa? Rohana. Lawan rohani jasman. Apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama kita persiapkan uang. Uang. Jangan kita anggap remeh uang. Kenapa? Karena coba perhatikan, di luar Ramadan saja Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanawir fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti menanam sebutir biji yang kemudian tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai tumbuh lagi 100 sehingga menjadi semuanya 700. Walaupun ada yang tumbuh 2 tangkai, ada yang macam, tapi maksimalnya tadi berapa? 700. Itu bulan apa saja? Nggak ada kaitannya dengan Ramadan. Nah, sementara di bulan Ramadan Nabi mengatakan juga, kullu amali ibni Adam. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan maksudnya yudha'afu, dilipat gandakan pahalanya. Al-hasanatu bi asri amsalha ila sab'i mi'ah dha'fin. Satu kebaikan dilipatkan gandakan 10 hingga 700. Nah, coba bayangkan, kita berinfak di bulan lain dilipat gandakan minimal 10, maksimal 700. Di bulan Ramadan dilipatkan ganda lagi. Double. Makanya perlu uang. Mungkin ibu-ibu tadi berpikir waktu saya bilang money maksudnya perlu uang untuk buka puasa. Enggak, itu perlu juga. Bahkan kita berikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Kayak mana kita mau kasih buka puasa nggak ada uang, apa? Beli botimon apa bisa gratis?
Mana ada model tanam ibu-ibu aktivis apa kerja pagi. Si jaga cucu kapan mau tanam? Artinya perlu kita persiapkan uang. Di samping berinfak kita juga perlu untuk berbuka puasa. Coba lihat keberkahan ibu bulan-bulan puasa ni ya. Makanan yang enggak pernah kita lihat di bulan Ramadan muncul. Untuk keberkahan bulan Ramadan. Di bulan lain capek kita carinya, setengah hari putar-putar Banda Aceh, setengah Aceh Raya, enggak dapat. Tapi di bulan Ramadan tiba-tiba sudah ada. Enggak usah jauh, pecal aja. Dulu kalau mau beli pecal, ibu-ibu mau keluar kemana? Garuda. Sekarang begitu kita keluar rumah, sudah ada pecal. Itu keberkahan. Cuman kan mesti ada hepeng. Ada uang. Enggak ada uang, beli apa? Apalagi anak-anak kita puasa. Siapa dulu? Makanya orang Aceh dulu bilang apa? Mita tiblah bula. Aja tu bula. Jadi ibu-ibu hemat sikit ni. Hemat, kumpulkan. Belum lagi nanti berurusan dengan hari raya. Baju, kuih sepit. Buat kuih sepit itu perlu dana. Kuih sepit apa lagi? Kacang, kuih bawang, cantojin. Itu sebenarnya makanan paling bagus. Ini enggak baik poreh. Dapat deh. Anak boleh poreh itu. Yang mantap itu kan kuih sepit. Boy, apa namanya? Karah. Boy. Ini makanan delian, aduh mah. Nanti kan bawa boy ya. Bawa boy, karang, Ustaz. Bawa black forest lagi. Ya galak-galak juga. Semuanya pada prinsipnya galak. Yang ingin kita bilang bahwa apapun makanan itu perlu uang. Itu intinya. Kalau kue sepet, boy lama tahan ya Ustaz kan? Kalau black forest cuma 2 hari. Masuk kulkas enak lagi. Apalagi kan makan-makan. Dia lihat aja. Di kulkas berjamur lama-lama ya Ustaz. Paten. Itulah ibu-ibu ini enggak paham. Enggak itu. Baru hari ini paham. Baru ini. Enggak ikut pelatihan. Ya, udah. Jadi Ganti yang menu ya. jadi yang kedua, jadi tadi yang rohani tadi sudah ya. Ini yang jasmani yang pertama apa kita persiapkan? Uang. Yang ketiga, kebersihan. Kedua, kebersihan. Ini masih kaitan dengan jasmani. Ya. Kebersihan. Rumah kita bersih, bila perlu kita ganti posisinya supaya apa? Kita kadang-kadang dalam keadaan lapar, haus, lihat pemandangan menjemukan, membosankan itu makin lapar. Enggak enak. Coba kita bersihkan, bila perlu kita ganti posisinya. Mungkin ada tai-tai kucing di balik meja, di balik lemari kita bersihkan. Ya, ada pot bunga, di situ ada rumput, ada sandal jepit sebelah kita buang. Gue suka kucing. Tu kebersihan, taharah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang yang bertobat dan suka membersihkan, mensucikan diri. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, bulan puasa kita buatlah indah. Ya, lingkungan kita bersihkan, bunga kita kasih rapi, kita bonsai, bonsai. Nah, kita potong, kita kasih rapi. Jadi puasa kita pun menarik. Kita sarang laba-laba kita bersihin. Kamar mandi yang sudah berkerak kita bersihkan pakai apa? Bersihkan. Duit. Jadi coba, jadi bergairah kita berpuasa.
Ini kadang-kadang ada orang bulan puasa mandi malah, rumah kotor, ya makin stres itu kita lihat. Sudah habis. Ya, Mau itu tidur terus. Nah, Jangan dulu nggak bangun-bangun. Itu kan kotor tadi. Nggak dibersihin. dah itu di antara persiapan ya. Kemudian kita harus meyakini bahwa bulan Ramadan itu bulan ibadah. Bukan bulan main ludo. Bukan bulan main halma. Ada yang pilih puasa. Kalau kita tanya, kemana Bu? Ke Lambaru Ustaz. Ngapain Bu? Beli ludo Ustaz. Ludo, halma, monopoli, ular tangga, congklak. Congkak apa congklak? Coklat. Coklat. Untuk apa Bu? Jongklak. Untuk apa Bu? Pelalai-lalai puasa. Ini keliru. Keliru. Zaman dulu, hai Ustaz. Sekarang tak lagi. Nabi mengatakan laisa siyam minal akli syarab. Innama siyamu minal laghwi wa rafath. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan makan dan menahan minum. Puasa itu hakikatnya menahan diri dari laga dan rafas. Nah, tadi melalaikan puasa itu disebut dengan laga, laghwun, melalaikan. Padahal kita bulan Ramadan itu kita isi dengan ibadah. Apalagi karena apa? Karena di situ pada bulan itu dilipat gandakan pahala. Ini ada orang bersahur tidur, bangun sebentar salat duhur, habis duhur tidur lagi. Satu, saya bilang tak pula tidur ibadah. Hadisnya la aslalahu itu, hadisnya tidak jelas maudhu itu. Tapi kalau tidur sekedarnya betul, jangankan tidur, nyuci pun ibadah kalau memang bermanfaat. Tapi kalau tidur aja sehingga ibadahnya lewat, tahu ya kan? Habis subuh tidur, bangun sebentar salat duhur, lalu tidur lagi, bangun sebentar salat asar. Itu kalau ada salat. Habis itu tidur lagi. Nah, maksudnya bangun sebentar untuk salat. Udah tuh baru ketika mau buka itu laga ya. Ada ya. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu bertanya tentang sekitar puasa. Silakan. Siapa duluan yang bertanya? Ya, pada dia. Yuk silakan, kalau nggak ada yang mau bertanya, Bapak Ustadz yang tanya. Ada yang mau bertanya, silakan Bu. Silakan ibu-ibu bertanya tentang puasa. Mungkin selama ini ada yang mengganjal, yang ingin ditanyakan, coba. Nanti ketika selesai pengajian, saya udah pikir, oh ya tadi ada yang mau saya tanyakan, tapi lupa. Itu ketinggalan mobil kita, ketinggalan. Ustaz, ada juga saya dengarkan menurut Ustaz, kalau kita udah sholat tarawih, mereka nggak boleh sholat tahajud. Kalau ada bilang sholat tahajud juga masih di Ramadan puasa. Sebenarnya salat tarawih itu salat tahajud. Salat malam itu namanya qiyamul lail, hanya ada 2 salat. Salat tahajud dan witir, itulah qiyamul lail. Qiyamul lail itu dimulai setelah Isya. Sebagaimana kata Aisyah, ya, karena Nabi SAW yusalli fima ayyafra min salal Isya ila salatil fajri ihda asyrata rakaatan. Rasulullah itu salat malam itu awalnya itu ketika selesai Isya, akhirnya itu sebelum subuh hanya 11 rakaat. Bersama witir. Artinya saya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lainnya. Jadi di awal waktu habis Isya. Terserah kita pilih waktu yang mana. Mau pertengahan malam boleh, mau di awal boleh. Jadi kalau kita sudah melaksanakan di awal waktu, udah selesai. Atau ibu-ibu nggak usah salat di awal waktu, nanti pertengahan malam. Ini kita nggak terawih seolah-olah lain, kamu lain seolah lain. Nah, itu udah berapa rakaatnya udah? Saya kayak kami, bayang tarawih di masjid. Nanti tengah malam kami sholat tahajud.
Nah, itulah udah salah paham. Kan tadi kan Nabi mengatakan, Aisyah mengatakan itu 11 rakaat. Yusalli fima ayyafru'a min salatil isya ilal fajri ihda asyrata raka'atan. Rasulullah salat malam itu dimulai, kalau awalnya maksudnya setelah isya, sementara akhirnya itu sebelum subuh, itu Nabi hanya mengerjakan 11 rakaat. Ustaz, ada yang berpendapat katanya untuk tahajud itu harus tidur dulu. Itu hanya lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita habis tidur fresh, tapi bukan syarat. Tadi Nabi mengerjakan setelah isya. Cuman kalau kita tidur dulu lebih bagus. Kenapa? Karena kita kan biasanya kalau bangun tidur itu kan sudah ini lantas kemudian suasananya hening kan. Pada orang lain sedang ngorok kan, sedang menggiling padi kan. Nah, kita bangun, nah itu lebih bagus. Tapi bukan syarat. Bukan berarti salat tahajud itu syaratnya harus tidur, enggak. Nabi enggak pernah mengatakan syarat. Berarti Ustaz, kalau udah salat tarawih itu nanti malam kita bangun jam 3 nggak usah lagi sholat kan? Ya enggak usah lagi. Kalau makan Nabi juga mengatakan wajal akhirat salatika witran. Jadi kalau salat terakhirmu itu salat witir. Jadi kalau kita sudah witir dah, makanya ibu kalau ingin salat tengah malam enggak usah tarawih. Itu kan para sahabat ada yang mengambil di awal, ada yang mengambil di tengah. Bagi yang takut nanti enggak terbangun, ngambil di awal. Bagi yang biasa bangun tengah malam, enggak ambil di awal, tapi di tengah. Kita selama ini salah paham, seolah-olah tarawih lain, tahajud lain. Hah? Itulah sebenarnya yang melaksanakan itu orang yang enggak di tarawih. Nah, itu kan manusia, namanya juga manusia. Ya banyak kan banyak. Ya, begini ya. Sebaik-baik amalan itu menurut tuntunan Nabi. Nabi mengerjakan 11 ya 11. Sebagaimana kata Aisyah, maka Nabi SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata raka'atan. Nabi tidak menambah salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Jadi kita sebaik-baik amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau kita lebihkan ya bukan berarti saya mengatakan tidak boleh, tapi kan sudah menyelisihi. Nabi panjang itu bukan panjang rakaatnya, panjang ayatnya. Nabi bahkan pernah itu kan satu rakaat itu pernah membaca surah Al-Baqarah, dilanjutkan dengan Ali Imran, dilanjutkan surah An-Nisa. Makanya kadang-kadang Nabi sampai bengkak kaki, tapi bukan banyak rakaatnya. Kita kadang-kadang salat 20 rakaat secepat kilat. Padahal banyak yang hafil Quran sehingga nggak perlu lagi hafil Quran karena ayatnya sudah tertentu semuanya. Rakaat kedua bosan lansia. Ya itu betul juga. Nabi mengatakan idaya umma bin nas fal yukhaffif fa inni fihim ya maridun, kabirun, dhaifun. Jika kamu mengimami manusia maka lihatlah makmumnya. Karena di antara mereka ada yang sudah tua-tua, Seperti kami. ada yang masih muda kayak kita ini kan. Ada yang sakit, ada yang lemah. Tapi kalau sendiri kata Nabi, maka falu masya. Jadi yang sembahyang 23 juga nyala bayang 20 rakaat. Itu bukan surah hadis itu, dan dikatakan Nabi. Gimana? Hadisnya itu tidak sampai ke tingkat sahih. Yang sahih tadi 11. Ya. Panjang kalau saya jelaskan ini, Bu ya. Tapi begini, kalau kita ingin panjang, Nabi biasanya memanjangkan bacaannya, bukan rakaatnya, ya.
sholat sunat dulu aja Ustaz kan misalnya. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Ustaz, umpamanya kita ikut imam. Nah, sedangkan kita tahu kalau Fatihah itu dibaca satu-satu. Tapi ada yang surat Fatihah itu 2 nafas. Nah, itu apakah boleh kita ikut imam yang seperti itu atau kita tinggalkan? Begini, masalah kita kalau sudah terlanjur ikut imam ya ikut aja. Cuman lain kali kita jangan ikut. Jadi seterusnya jangan ikut. Karena begini, karena memang bacaan Nabi itu ada sahabat bertanya, bertanya kepada Anas, kaifa, ya, bagaimana qira'at Nabi SAW. Kemudian Anas mengatakan, ya, Nabi membaca Bismillah maddan, Ar-Rahman maddan, Ar-Rahim maddan. Maksudnya Rasulullah itu ya membaca panjang, artinya tidak terburu-buru. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak lantas terburu-buru. Karena apa? Yang paling penting kita akan menghayati artinya. Ini kita bagaimana menghayati artinya kalau sudah terlalu cepat, kadang-kadang juga karena terlalu cepat tidak jelas lagi mana panjang pendek. Nah, inilah tadi kita sebenarnya kita kejar apa? Kita kan sebenarnya yang kita kejar kan nilai pahalanya. Kita paksakan salat 20 rakaat, tapi kita ingin lebih cepat dari salat 11, itu udah keliru. Kalau memang nggak sanggup 20, ya sudah 11 saja, ayatnya bisa panjang-panjang sedikit, nikmat kan. Apalagi qorinya sekarang bagus-bagus, hafal Quran. Masa terus-menerus ayat itu aja juz amma, kalau bukan qulhuwallahu ahad. Jadi kan seolah-olah bukan lagi kita mengejar, tapi sudah sepertinya kita sudah lomba lari. Atau boleh juga silakan yang 20, tapi rakaat bacaannya normal. Nggak ada pula yang mau. Lama kali. Udah merepet pula. Lama kali. Makanya lebih bagus 11 saja sesuai dengan tadi penjelasan Aisyah, Nabi mengerjakan 11, tapi ayatnya panjang-panjang sedikit, tapi juga jangan terlalu panjang. Karena pahalanya sama kan Ustaz, 11 sama 20. Pahalanya itu urusan Allah, Bu. Urusan Allah. Tidak otomatis ya kuantitas itu menunjukkan kualitas, menunjukkan banyak pahala. Contoh misalnya, coba ya ibu-ibu ya, saya baca misalnya zikir, saya baca ya, Alhamdulillah misalnya, Alhamdulillah sampai misalnya 1000 kali saya baca atau 2000 kali. Dengan saya baca satu saja, tapi saya hati maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Saya hayati sampai mengeluarkan air mata. Saya paham betul maknanya. Mana lebih tinggi nilainya? Subhanallah. Kadang-kadang nggak tahu apa bunyinya sudahlah lain. Subhanallah kita hayati. Demikian juga kita membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, kita hayati Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oh, mahanyut kita daripada kan 2 nafas seperti ibu tadi. Jadi kita nggak usah ikut lagi tuh Ustaz ya. Malah saya dengar ada di Jawa itu paling cepat itu. Untuk maninah udah nggak ada lagi. Jadi ke mana? Sebenarnya kita bulan Ramadan tuh mau kita kejar apanya? Lebih bagus kalau seperti itu cukup 2 rakaat. Tapi betul-betul mendalam, menghayati. Cuma 2 rakaat saja kita salat malam. Apa salahnya? Witir 1 rakaat, boleh? Ya. Kata Nabi, fa idza khasya ahadakumul subha fayusalli raka'atan wahidatan. Kalau kalian takut datang subuh maka boleh salat witir cuma 1 rakaat. Jadi yang kita kejar adalah penghayatan.
Apanya? Bicara. Gimana? Kalau waktunya masih lama, boleh satu. Boleh juga, kan boleh juga. Misalnya contoh kita ya lagi, contoh misalnya kita lagi nggak mood ya, nggak mood, lagi ada masalah, ya udahlah salat witir satu saja, nggak apa-apa. Mungkin lagi marah-marahan sama suami misalnya kan, lagi nggak mood, ya udah satu rakaat aja. Salat tahajud 2 rakaat, tambah 1 rakaat witir, selesai. Nggak masalah, itu pilihan. Itu amalan sunat. Kenapa kita harus paksakan harus 20 misalnya? Kalau nggak 20, wah atau apalah, itu kan keliru. Orang nggak salat nggak dipermasalahkan. Orang udah mau salat aja, udah mau salat 2 rakaat aja sudah syukur. Apalagi kalau kita lihat di hadis tuh Nabi mengerjakan 11 rakaat sebagaimana kata Aisyah, hadis Imam Muslim dan lainnya. Ya, karena Nabi SAW yusalli fima ayyafruha min salatul isya ilal fajri, ya, 11 rakaatan. Rasulullah salat malam itu awalnya itu dimulai setelah salat isya, kemudian akhirnya sebelum fajar hanya 11 rakaat. Nabi mengerjakan 11 rakaat, tapi bobotnya itu, kualitasnya itu nggak bisa kita tandingi. Sampai bengkak kaki. Kita banyak rakaatnya, tapi kualitasnya cepat. Nah, makanya pertanyaan saya sebenarnya mau kita cari apa? Lomba-lomba kah? Atau kualitasnya? Bakal lebih bagus kalau seperti itu, cukup 2 rakaat kita salat, tapi betul-betul kita hayati kualitasnya. Sama seperti misalnya ya, ini bukan dalam masalah ibadah, dalam cakapan sehari-hari. Misalnya suami bilang sama kita, ya, diperbanyak kuantitanya. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Percaya nggak ibu-ibu? Tapi kalau dia cukup 1 saja, aku sayang dek sama kamu, wah melayang sampai ke bulan, lo enggak? Ada kualitasnya itu, kualitas ucapan kita, kualitas zikir kita. Bukan untuk pamer pamer, bukan untuk kita perdengarkan kepada orang. Ini enggak harus kemana-mana. Bahkan ada, alah udahlah, orang salah paham pula. Ada lagi yang mau bertanya, jangan tanya yang keras-keras lah Bu, lembek-lembek aja. Nah, gimana? Biasanya setiap tahun bulan puasa itu ada masjid katanya. Lebih cepat kali waktunya dari yang lain. Nah, Itu boleh. waktunya apanya itu? Waktunya selesai. Oh, Selesai belum? nah itulah, itu kadang-kadang orang mengejar, Kayak mana terus saja? ya salatnya sah, cuman nilainya. Nah, salatnya sah selagi cukup rukun dan ya, syaratnya. Dah, sama kayak puasa. Puasanya sah tapi nggak ada pahala. Makanya Nabi mengatakan rubba shaim haddu min siyamihi al-jum' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Sementara temannya tadi dilipat gandakan 10 hingga 7 rakaat. Ada juga orang puasa kayak tadi tuh, tidur saja kerjanya, taunya makan, riba, sik main congklak aja, bosan main ludo, pindah ke ular tangga, pulang ke monopoli, ini main halma. Kalau wanita sebaiknya sholatnya di rumah katanya. Di rumah di dalam kamar. Nah, kalau umpamanya wanita ini sholatnya berjamaah di masjid, itu bagaimana? Ya kata Nabi ya